Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan salaman daimatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Jamaah syukur rahimakumullah. Kita masih di bab mani zakat. Ini tema besarnya bahasanya barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, bersikap seperti ini, maka dia masuk amalia kafir. Maka kalau masuk kafir gitu kan agak alergi ya, kata kafir itu alergi, ada resmi dalam naskah kitab suci. Oke, itu. Mengapa kok mani zakah itu masuk dalam nasihat itu masuk perbuatan kafir? Ini malu kufrun nikmat, kafir terhadap nikmat. Jadi kafir itu macam-macam, ada kafir etikoti, ada kafir amali dan lain sebagainya ya. Kafir etikoti itu hatinya memang sudah kufur, tertutup. Kafir amali, ya, amalnya itu kufur. Artinya termasuk tidak bersyukur itu juga kufur namanya. Jadi istilah kafir itu banyak sekali sebetulnya. Jadi, karena mungkin kurang mendengar dan kurang baca gitu ya. Jadi akhirnya itu menjadi tereduksi gitu deskripsinya kafir. Oke. Mengapakah orang yang menghalang-halangi zakat itu digolongkan kafir? Yang jelas itu karena zakat itu sendiri perintah Allah. Mosok diperintahkan oleh sing gawe urip, sing maha tahu. Kok apa itu kan? Maka dari itu Abu Bakar itu kan melaksanakan perang terhadap orang yang tidak mau bayar zakat. Mengapa perang? Ya karena pada dasarnya tadi di ayat di rakaat pertama ya, itu imam kita sudah membacakan sayyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal an'am wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran 14 ya. Itu di situ gambaran sebetulnya informasi pada manusia itu suka sekali dengan harta itu ada antara di Ali Imran 14. Kemudian ada di surat apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, itu juga sesungguhnya manusia itu terhadap khair itu artinya harta benda, kekayaan dunia ini. Semua fasilitas hidup di dunia ini khair. Lasyadid, sungguh sangat kuat sekali. Terus itu wa tuhibbunal mala hubban jamma, itu hubungannya dengan dulur-dulur orang oleh menguasai, orang oleh dapat bagian waris, tapi itu wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya Allah,
Al-Quran itu sudah sangat jelas, cetha wela-wela membaca jeroane menungso iki piye to. Lahir batinnya manusia itu diekspos oleh Al-Quran. Sungguh betul-betul kitab suci ya, kitab suci, dan sungguh betul-betul panduan hidup bahagia dunia akhirat. Nek dilakoni ya, nek durung-durung wis alergi ya, krungu wis enggak seneng apalagi nanti mengamalkan. Oke. Ya, bacaan kita sampai pada kewajiban zakat, kewajiban zakat. Karena cintanya manusia pada harta itu, maka di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Terus inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Ini kan itu kan yang kembar-kembar itu kan banyak ya. Innallaha khabir alimun khabir, itu beberapa ayat yang ekornya sama. Khudh, ambillah. Oh, pantas Abu Bakar memerangi, ya tak? Khudh, ambillah. Min amwalim, dari harta mereka, karena intinya pada dasarnya manusia tidak mau suruh itu self assessment, kemudian self store, itu tidak mau. Maka dari itu lembaga-lembaga yang mengurus itu begini ya harus rajin-rajin ngajak, ngerajin-rajin itu, rajin-rajin untuk ngambil. Yang memang untuk mengambil itu kan perlu kewenangan, perlu otoritas. Maka dari itu agama Islam itu tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan. Gitu. Jadi kalau ada paham yang ingin melepaskan agama, memisahkan agama dengan pemerintahan, itu sebenarnya dia melawan Al-Quran. Kita sendiri orang Islam itu harus paham bahwasanya, oh kalau paham begini-begini ini bertentangan dengan kitab suci kita, gitu loh. Jadi ini maka dari itu di forum-forum ini sedikit-sedikit kita informasikan berkenaan dengan pembahasan tema ini. Jadi, zakat itu kan padahal cuma 2,5% saja. 2,5% itu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Nasara itu persepuluhan, 10%. Di Islam itu 10% kalau lukotoh berkenaan dengan rikas barang temuan. Jadi Islam lepas persentasenya itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Kita ini tinggal memahami kemudian mengamalkan gitu. Jadi khudh, ambillah sedekatan. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka sedekatan. Sedekah ini mufasir sudah sepakat dimasukkan sedekah, dimaksudkan sedekah itu adalah zakat. Sama dengan yang ayat 60 di At-Taubah juga. Nama sedekah lil fuqara'i wal masakin. Itu tentang ada 8 nasab, 8
tasarruf zakat itu menunjukkan gambaran distribusi. Jadi urusan distribusi itu detail di dalam Al-Quran maupun hadis itu sangat detail urusan distribusi. Banyak kasus konflik besar yang kemudian memakzulkan pimpinan besar itu gara-gara masalah distribusi. Jadi kalau kita pikir-pikir itu founding father kita menyusun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat agamis dan sangat Qurani, sangat agamis dan sangat Qurani. Kalau sudah mengamalkan Quran itu, jadi artinya meredistribusi kesejahteraan kepada rakyat semuanya. Dari banyak ya, seperti di Al-Maidah ya, kemudian di Al-Hasr, kalau Al-Maidah, At-Taubah ayat 60 itu gambaran distribusinya 8 itu adalah orang-orang duafa, orang-orang yang harus dibantu. Kemudian ada lagi berkenaan dengan fa'i itu Al-Hasr ayat 7 surat 59 Al-Hasr. Kalau ghanimah itu dulu sudah diterangkan Ustaz Amin di sini bedanya ghanimah dan fa'i apa gitu kan. Kalau ghanimah itu diperoleh dengan angkat senjata dan perang sudah berkecamuk, menang kemudian dapat ghanimah, itu ghanimah. Tapi sebenarnya niatnya nawaitunya perang, kemudian sampai sana di musuh yang di itu ternyata kemudian menyerah atau lari, dia meninggalkan hartanya, maka semua harta yang ditinggalkan itu menjadi fa'i. Baik ghanimah maupun fa'i itu harus redistribusi kepada masyarakat, pada rasul dan pada pasukan dan lain sebagainya. Pada pasukan khususnya untuk ghanimah, kalau fa'i pada semua fakir miskin semuanya sebagaimana yang digambarkan dalam At-Taubah ayat 60. Ini sekarang untuk law enforcement gitu loh, kalau bahasa sekarangnya itu kan law enforcement. Jadi Gusti Allah itu punya undang-undang, punya itu, kemudian dijelaskan detailnya nanti di hadis gitu ya. Dan ada beberapa ketentuan syariat itu yang di Qur'annya sudah detail. Di Qur'annya sudah detail. Seperti masalah siapa yang boleh dikawini itu detail. Bagi harta detail. Sudah dijelaskan di Al-Qur'an secara detail. Itu betapa sampai bunuh-bunuhan itu, ada kasus bunuh-bunuhan rebutan harta waris itu seharusnya menggiring kita untuk sadar bahwasanya pantas Gusti Allah ngaturnya detail ya. Sama dengan wudhu, tayamum itu detail di Al-Quran disebutkan dengan detail bagaimana caranya sampai selesai. Jadi mana yang hanya garis besar, mana yang detail itu Allah sudah Maha tahu. Nah, ini kita tampilkan yang Nah, ini yang hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'allah malah sing sapa wonge ini barang siapa yang Allah berikan padanya, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta, sangat jelas ya siapa apa gitu ya.
falam yu'addi zakatahu, dan kemudian tidak ditunaikan zakatnya. Musilalahu maluhu yaumal qiyamah, akan digantungkan di lehernya itu besok di hari kiamat. Kemudian disuruh memikulnya. Kemudian mereka summa yaqulu ana malaka. Kemudian harta yang tidak dizakati itu tadi semua besok akan datang di hari kiamat dan kemudian minta gendong kita. Semua coba kalau tanahnya 5 hektar itu 5 hektar minta gendong itu kan ya, bayangkan kalau cuma minta gendong deposito gitu ya. Yang minta gendong itu rumah yang di Bogor, rumah yang di Jogja, rumah yang di itu minta gendong semua, betapa beratnya ya, betapa beratnya. Jadi ini gambarannya begitu, semuanya minta gendong dan dia mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpanan kamu, harta benda yang kau simpan itu. Jadi gambarannya itu seperti itu, Bapak, tentang larangan untuk sanksi atau hukuman bagi mereka yang tidak mau bayar zakat. Kemudian ancaman, sanksi ya, sanksi. Jadi memang untuk law enforcement, penegakan hukum itu harus ada sanksi. Nih hadis dari Abu Hurairah juga, ini Muslim sekarang. Ya, Muslim nomor 987. Matanya, qala Rasulullah SAW, ma min sahibi dhahabin, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, seluruh dari siapa saja yang memiliki emas dan perak. Ini emas dan perak, kok emas dan perak? Wong tanah ya kekayaan yang ini sesuai dengan yang tadi yang hubus zawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati, dan kekayaan minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Emas dan perak adalah dua benda hasil tambang ya, hasil tambang itu yang kemudian dijadikan pedoman untuk nilai ketika uang kertas alat tukar dalam transaksi ekonomi itu sulit, gonjang-ganjing, maka kemudian pindahlah ke bagaimana transaksi menggunakan alat ukur tukar emas. Nah, emas itu memang dan dalam minggu ini juga gonjang-ganjing karena emas, kemudian kecenderungan masyarakat untuk menuju pada emas, investasinya di emas, maka kemudian muncullah emas-emas palsu, ya, emas-emas palsu. Ini yang istilahnya itu sebenarnya
pernah jadi pertanyaan kita, kenapa sampai itek-itekan mau nonton bal di Gelora Bung Karno? Kenapa enggak 1 bulan sebelumnya dicetak itu karcis kemudian dijual, disebarkan? Katanya ada yang menyarankan gitu, Bapak boro-boro sebulan 2 bulan, kalau di 2 minggu saja nyetaknya, itu yang beredar itu yang asli sama yang palsu, nanti tiket itu masih banyak yang palsu. Itu ya, jadi beberapa kepalsuan itu, darurat kebohongan itu betul-betul nyata adanya dan bisa kita saksikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Baik, kalau nanti ditampilkan contoh nanti bisa berbau politik ya. Contohnya cari sendiri-sendiri aja lah kalau gitu ya. Ma min sahibin min dhahabin wala fiddatin, tak seorang pun daripada, artinya semua pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, yang kemudian dia pemilik emas tadi tidak menunaikan kewajiban minha, di antara daripadanya. Jadi sebetulnya tidak 100% emas dan tidak 100% perak itu suruh menyerahkan sebagai zakat, bukan. Gusti Allah ki yo ngerti yo nek menungso ki awal tuh ngerti. Maka dari itu ketentuan-ketentuannya sudah disusun sedemikian rupa. Minha, min itu min litabghid. Litabghid artinya untuk sebagian saja, tidak sok glogok gitu ya, tidak ya. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali orang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak mau membayarkan haknya harta yang tadi minta gendong tuh, aku ini hartamu yang dulu tidak kamu zakati, aku ini minta gendong ya. Itu haknya. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada yang terjadi pada hari kiamat dalam keadaan sufihat lahu, dilempari dia pemilik ini, dilempari api, wa ahma, kemudian dipanaskan, maksudnya dibakar, bakar langsung kena api, enggak di oven atau gimana. Fa ahma itu dipanaskan alaiha fi nari jahannam, di neraka jahanam. Panas nesek, masukkan neraka jahanam, ambil lagi. Di ayat yang lain dikatakan kalau kulitnya rusak nanti diganti kulit baru, kemudian dipanaskan lagi. Fayukwa biar janbu, maka kemudian disetrika. Ini istilah-istilahnya itu menggambarkan dalam kehidupan nyata, setrikoki yono gitu loh ya, yo panas gitu loh. Fayukwa biar janbahu, dan kemudian diserikalah dia dengan api neraka jahanam itu. Janbahu, bagian sini, pinggangnya, wajabinu, dan jidatnya, wadahru, dan belakangnya. Berarti diseliko kabeh yo itu. Berarti diseliko semua ini. Wong baru kena api rokok saja kan sudah, apalagi api neraka jahanam. Kullama buridat, setiap kali dia serikaannya itu menjadi dingin, barodat. Walama barodat, maka tatkala dia menjadi dingin, waidat lahu, maka diulang lagi, dipanaskan di neraka jahanam serikaannya. Kemudian fi yaumin kana, itu jenis siksaannya, jenis sanksinya, gambarannya. Kemudian durasi, sekarang ini masuk durasi.
fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alaf, di mana ketika itu di sana dalam penyiksaan itu kesetaraannya dengan hidup di dunia ini, satu hari di sana sama dengan di dunia ini adalah khamsina alaf, 50.000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Khamsin itu 50, alfon itu adalah 1000, jadi 50.000 tahun. Padahal di sana tidak ada yang masuk neraka itu ngajukan cuti dulu satu hari itu 50.000 tahun, tidak ada. Jadi hatta yuqdha bainal ibad, sehingga sampai para hamba itu menerima keputusan dari Allah. Qadha yaqdi hatta yaqdi bainal ibad, maka kemudian disiksa itu sampai dengan ada keputusan yang berlaku bagi semua. Fayaro sabilahu, maka kemudian mereka mengetahui jalannya kemana. Selanjutnya setelahnya ada DP di Jahanam, dilanjutkan kelanjutannya kemana masing-masing manusia tahu. Di sini digambarkan dalam hadis ini, imma ila jannah, ada yang kemudian oh sana tempatku, wa imma ilan nar, dan kemudian sebagian juga tahu ini jurusan surga, ini jurusan neraka. Ya, jalan besar aja kalau sudah dipilah-pilah begitu kan nanti tidak keliru lagi. Nah, di sana juga gitu, ada pengarahan, diarahkan ke surga atau ke neraka. Ini gambaran dari orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Oke, saya kira itu bagaimana apa zakat itu, mengapa zakat itu, distribusinya bagaimana, kemudian kalau enggan bagaimana, mengapa itu. Jadi pemerataan itu dari ekonomi makro ya, itu menjadi perhatian. Jadi menjadi perhatian. Kembali bahasanya di Indonesia ini yang mayoritas Islam, kemudian ya ketentuan hukumnya sudah ada, tinggal pelaksanaannya yang kita lihat masih sporadis ya, sporadis. Mudah-mudahan tidak berkembang menjadi sadis, dari sporadis lama-lama jadi sadis gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.